Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, saya mau tanya dulu kepada anak-anak yang kecil yang pakai pakaian suster dan romo. Kalau gede besok jadi apa? Jadi apa, nak? Yang sana? Apa? Astronot. Baik, astronot. Astronot ya, bukan kosmonot ya. Kalau kosmonot Rusia, astronot Amerika. Baik, mau jadi astronot. Yang satu? Yang lain lagi? Mau jadi apa? Baik. Orang jadi apa-apa. Kalau ditanya enggak ngomong. Baik, yang jadi astronot. Coba yang naik ke atas, yang tanpa pesawat, itu siapa? Tuhan yang migrat ke surga. Berarti mau ikut Tuhan? Jadi astronot seperti itu? Nah, betul. Benar, yang naik tapi tanpa pesawat. Baik, manduk. Berarti harus jadi romo? Oh enggak. Baik, ibu bapak, saudara sekalian dalam Kristus Tuhan, kalau anak-anak ditanya, mereka banyak yang diem, karena saya juga tidak tahu apakah pada saat mereka itu dipacai pakaian suster atau romo karena dipaksa guru ke sekolah minggu. Tapi saya percaya anak sadar kalau dia tahu. Baik, bacaannya mengenai gembala. Gembala yang digambarkan adalah gembala yang bisa membawa domba mendapatkan keselamatan untuk selama-lamanya, yang membawa domba tidak sampai binasa untuk selama-lamanya. Ini yang digambarkan dalam bacaan Injil itu. Dan sebelum itu, Tuhan sebenarnya bersabda, Dia menjadi gembala, tetapi tidak hanya untuk kawanannya saja, tetapi untuk kawanan yang lain pula. Maka kita bisa melihat Dia sebagai seorang gembala tidak hanya memperhatikan kawanannya, tetapi memperhatikan yang lain. Ini sebagai sesuatu yang harus kita miliki pula, yakni memperhatikan tidak hanya fokus untuk kelompok kita saja, tetapi kita harus mampu menggembalakan untuk kelompok yang lain yang lebih luas pula. Ini sebetulnya pesan utama dari bacaan Injil ini. Dan juga ditambah lagi, kalau domba itu ada di tangan Bapa yang mengumpulkan mereka dan yang gembalanya adalah Tuhan Yesus, maka domba itu tidak bisa direbut oleh yang lain. Maka patokan kalau orang sudah ikut Tuhan, sudah dimeteraikan, tidak bisa direbut oleh yang lain. Hanya masalahnya apakah dombanya itu mau mengikuti terus sang gembala atau tidak. Karena kadangkala banyak domba-domba yang nakal pula yang tidak mau ikut.
gembalanya. Nah, Ibu Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah inti dari bacaan Injil ini. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan Minggu Panggilan, banyak orang bertanya, Romo kok bisa jadi Romo itu kenapa? Dulu pada waktu dulu SD, saya belum mempunyai pikiran mau jadi Romo, belum. SMP baru ada. SD bisa muncul juga. Kenapa? Karena begini, kita mempunyai 3 Romo kan ya di paroki ya. Ada Romo Purwo, ada Romo Tri, ada saya. Romo Purwo masuk seminari lulus SD. Romo Purwo lulus SD. Karena pada waktu itu masih ada SMP seminari. Romo Triatmoko lulus SMP. Sedangkan saya lulus SMA. Jadi Anda bisa melihat iki sing suci bener sopo sing lulus SD ta. Romo Purwo. Sing bola bali nakal sopo? Oh sing lulus SMA berarti. Enggak juga. Kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil itu pada saat yang tepat. Sebetulnya Bapak katakan itu. Dan juga kalau panggilan Tuhan itu sudah ada, tidak akan ada yang bisa merebut. Kita ingat kisah Yunus. Yunus dipanggil oleh Allah menjadi nabi kan ya, menjadi paling tidak untuk mematahkan pertobatan di Niniwe. Yunus menolak itu. Tetapi pada saat penolakan itu, tetap saja Tuhan bisa menangkap Yunus. Sehingga Yunus nggak bisa ngopo-ngopo. Dia hanya bisa melaksanakan kehendak Tuhan, mewartakan di Niniwe. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mendidik anak itu sedemikian rupa, tetapi ingat, panggilan Tuhan itu kadangkala tidak terduga. Saya pada saat lulus SMP mau kepengen jadi Romo, wis daftar ke Mertoyudan, tetapi pada saat izin bapak saya mengatakan tidak boleh. Lalu Romo paroki yang tahu, karena mendaftar seminari kan melalui maksud paroki. Romo paroki tanya lagi, kenapa kok nggak ikut isanya itu ke Mertoyudan? Karena nggak boleh walaupun sudah daftar. Lalu Romo paroki datang ke rumah. Kenapa? Karena saya mengatakan bapak saya nggak memperbolehkan. Lalu Romo paroki datang ke rumah, omong-omong dengan bapak saya. Tetapi pendek kata, Romo paroki tidak bisa yang namanya membelokkan kehendak bapak saya, sehingga saya sekolah di SMA negeri. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa kehendak Tuhan ternyata memang berbicara berbeda. Kehendak Allah dengan kehendak manusia tidak bisa dipertentangkan. Walaupun ngotot metenteng kita mempunyai kehendak melarang anak, tetap saja itu bisa berjalan. Pada saat SMA, saya baru melamar lagi dengan diam-diam pada bapak. Lulus SMA tetap tidak boleh. Karena saya mengatakan, oh kamu itu anak sulung, harus bisa, nanti kalau bapak meninggal, kamu harus bisa menjadi pengganti bapak. Pada saat itu, manut dulu. Lalu 2 tahun setelah lulus SMA, mendaftarkan lagi ke seminari. Lalu harus ada surat bahwa orang tua memperbolehkan, atau misalnya itu memberikan anak untuk gereja gitu, untuk seminari. Saya tahu bapak saya nggak memperbolehkan, maka saya ketikkan surat pernyataan orang tua memperbolehkan anak untuk masuk seminari. Saya minta tolong frater untuk mengetikkan itu. Kan di rumah nggak ada mesin ketik, lalu saya minta ketikkan itu.
Lalu kebetulan bapak saya menandatangani beberapa berkas. Saya sisipkan surat itu di tengah-tengah berkas itu. Lalu bapak saya dengan sadar menandatangani surat tersebut. Dan surat itu akhirnya saya pakai untuk ujian masuk seminari. Dilalai ketompo. Lalu saya bingung, saya ngomong apa ya ke bapak saya. Lalu akhirnya saya harus ngomong apa adanya. Pak, saya diterima sekolah. Di mana? Di seminari MSM di Bertiliano. Bapak saya kaget. Kapan? Loh, kan ada beberapa waktu tertentu kan bapak tanda tangan surat. Dan salah satunya kan surat bahwa memperbolehkan saya masuk seminari. Bapak saya lalu mengatakan, "Ki bocah iki kurang ajar." Tetapi ternyata walaupun dengan cara licik, tetapi licik bukan untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif, tetapi saya rasa ini satu yang positif. Walaupun hukumannya adalah selama saya di seminari, bapak tidak pernah mengunjungi saya. Baru di seminari itu setelah kaul kekal, bapak mau datang ke seminari. Kaul kekal berarti tahun ke-8. Tahun ke-8 baru. Jadi nggak apa-apa bagi saya, ini suatu ujian bagi saya. Nah, tetapi kita bisa melihat pendek kata sebetulnya mau mengatakan bahwa walaupun kehendak manusia itu ngotot medempeng mau mempertahankan, tetapi kehendak Allah tetap berjalan. Apalagi dalam dunia zaman sekarang, ibu bapak, keluarga hanya mempunyai anak 2 atau 1. Padahal gereja membutuhkan gembala, membutuhkan kebutuhan imam dan biarawati, suster maupun juga biarawan, leader. Butuh. Padahal mereka tidak boleh membuat anak. Betul ya? Tidak boleh kan Roma punya anak kan? Tidak boleh suster punya anak kan? Tidak boleh bruder punya anak kan? Maka mengandalkan siapa untuk bisa mengganti mereka? Mengandalkan keluarga-keluarga Katolik. Nah, kalau keluarga-keluarga Katolik hanya punya anak 2 atau 1, maka itu sudah menjadi kehendak keluarga itu. Tetapi kalau Allah sudah mau menangkap anak itu, kita hanya bisa mengatakan, "Iya, silakan Tuhan." Ini persis seperti peristiwa beberapa waktu yang lalu, ya, dekade yang lalu. Ada orang tua yang ingin supaya anaknya itu mewarisi bisnis dirinya. Dia menyekolahkan anaknya ke Amerika untuk mengambil masternya. Tetapi ternyata lulus master, anaknya malah membelokkan panggilan masuk seminari. Padahal anak sulungnya itu juga sekolah. Katanya sekolahnya juga mengambil master di Eropa. Sudah misalnya itu melihat adiknya masuk seminari, kakaknya kepengen masuk biara juga. Padahal dia punya 2 anak laki-laki dan dua-duanya akhirnya menjadi romo. Padahal orangnya itu bisnisnya itu kalau orang mewarisi bisa dikatakan 7 keturunan ke habis. Tapi ya wes, dia nggak bisa apa-apa. Anaknya akhirnya jadi romo, yang satu di Amerika, yang satu di Eropa, di Perancis. Ini orang Jakarta, orang Kelapa Gading. Anda bisa bayangkan orang Kelapa Gading koyo apa itu yang terjadi. Satu lagi, ada orang, ini orang juga Jakarta. Dia menyekolahkan anaknya, BA-nya di Amerika, lalu MA-nya di Australia. Dia liburan di Hong Kong. Pada saat di Hong Kong, ini perempuan, dia tertarik dengan kehidupan para suster. Susternya adalah suster yang melayani di India.
yakni Suster Caritas yang suster yang menjadi pengikut Santa Teresa dari Kalkuta. Dia akhirnya tertarik ikut di situ, dan dia meninggalkan ayah ibunya masuk ke biara itu. Padahal dia anak perempuan satu-satunya dari keluarga itu. Ibunya sok. Tetapi anak itu tetap teguh, kekeh dengan panggilannya. Dan yang dimasuki adalah biara yang misalnya suster-suster pengikut Santa Teresa. Akhirnya ibu itu kaget. Kenapa? Karena suster itu untuk memperlihatkan pengabdiannya kepada Tuhan hanya boleh cuti 10 tahun sekali. Lalu rambut harus dicukur gundul. Sehingga pakaian suster-suster yang pengikut Santa Teresa itu kan selalu trepes. Nggak pernah bisa melihat poni suster. Kenapa? Karena habis. Lalu pakaiannya dia nggak punya lemari pakaian karena hanya punya 2. Yang satu dipakai, yang satu dicuci gantian. Maka pada waktu keluarga itu mau menjemput anaknya yang 10 tahun tidak pernah ketemu ke bandara, dia sudah menyiapkan porter untuk mengangkat koper. Anaknya pulang melenggang hanya dengan 1 tas keluar. Lalu ibunya mengatakan, lah barang-barangmu mana? Lah ini aja. Lah pakaianmu? Ya ini. Lalu ibunya bujuk-bujui, kamu keluar aja dari suster itu, kamu masuk ke suster yang lain lah, yang boleh macak kemana-mana. Kenapa? Karena ibu itu mengatakan seperti itu. Karena apa? Pada waktu liburan ke Jakarta, dia ajak anak itu ke mall untuk beli pakaian dalam. Tapi anak itu mengatakan enggak butuh itu. Dimasuk ke toko make up, butuh apa? Enggak butuh itu. Orang tuanya lalu mengatakan, kamu masuk aja suster-suster yang seperti di Indonesia itu, yang kadang-kala pakai wedak, kadang-kala pakai ginju. Tapi anak itu mengatakan, oh enggak. Ibu bapak, saudara sekasih, kalau Tuhan berkehendak, kita tidak bisa untuk menolaknya. 2 kisah itu saya kisahkan. Kenapa? Karena ini adalah kisah yang nyata, bukan rekaan, tapi nyata terjadi di Indonesia. Maka ibu bapak yang mempunyai anak 2 atau 1, hati-hati kalau anak Anda di kemudian hari dipanggil oleh Tuhan, karena panggilan Tuhan adalah misteri. Maka jangan buat anak Anda menjadi ateis. Karena orang ateis pun bisa terpanggil juga. Kenapa? Karena kekuatan panggilan Tuhan itu sungguh kuat. Kita ingat, Paulus yang menolak Yesus pun dipanggil dengan cara cepat pulang. Dan kita bisa melihat itu. Bahkan juga dalam tradisi gereja, perwira yang menyatakan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, yang melihat Tuhan Yesus mati disalib, akhirnya juga menjadi pengikut Tuhan juga. Panggilan Tuhan luar biasa misterinya. Maka kita sebagai orang tua, kita harus tetap membiarkan misteri Tuhan yang memanggil untuk panggilan gereja ini itu menjadi sesuatu yang bisa terjadi. Kita ingat pada waktu pemilihan paus kemarin, banyak calon-calon paus, kardinal-kardinal yang diunggulkan. Ini mungkin menjadi calon-calon paus. Ternyata yang tidak bersiar di media massa muncul menjadi paus Leo yang ke-14 sekarang. Betul kan? Misteri Tuhan ini sungguh luar biasa. Maka ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, supaya membangkitkan orang tua itu, supaya bisa mempersiapkan anak-anaknya, ingat,
Saya kalau mendoakan orang tua saya itu tiap hari dan tidak pernah umat tahu kalau saya mendoakan orang tua. Berarti orang tua saya tiap hari selalu didoakan oleh seorang romo, paling tidak anaknya. Jadi walaupun bapak ibu saya sudah meninggal, tetapi saya tetap mendoakannya. Tidak perlu ucap ekaristi di gereja, tapi saya bisa mengucapkan sendiri walaupun di dalam batin saya. Nah, maka kalau kita nanti itu punya anak yang menjadi romo dan suster, jangan khawatir, ada pendoa untuk kita semua yang mendoakan supaya orang tua tetap bahagia. Maka ibu bapak, minggu panggilan sebetulnya mau mengingatkan akan hal itu. Tuhan yang menggembalakan, tapi Tuhan juga membutuhkan siapa yang membantu untuk tugas penggembalaan domba-domba untuk zaman sekarang. Selamat merenungkan.